Noviana hadir, Elsa hadir, Rama hadir. Semua berarti ya. Nah sekarang pembelajaran yang bab ketiga ini, sebelum bab 3 kan ada bab 2. Bab 2-nya itu apakah masih ada yang ingat? Ingat. Coba sebutkan apa saja bab yang kita pelajari kemarin. Sedekah, hibah, hadiah. Ya masih ingat ya. Nah sekarang pembelajaran yang selanjutnya yaitu bab 3, yaitu makanan dan minuman haram dan halal. Apakah sudah mengerti makanan dan minuman halal dan haramnya? Belum. Nah, sebelum lebih jelaskan apa yang dinamakan makanan dan minuman haram halal itu. Yang pertama, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang diboleh dimakan atau dikonsumsi oleh umat manusia. Terus kalau makanan haram dan minuman haram yaitu makanan yang dilarang oleh agama atau makanan yang termasuk Islam. Dan yang kedua, makanan dan minuman haram yaitu makanan yang tidak boleh dimakan dan diminum oleh umat manusia, yaitu yang muslim. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenisnya, jenis-jenis makanan dan minuman halal. Yang pertama, dan yang kedua ada makanan dan minuman yang haram. Yang pertama ini makanan dan minuman halal yaitu semua makanan dan minuman yang baik. Yang baik itu dari cara mendapatkannya, dari memperolehnya, dari mengkonsumsinya, itu semua itu harus baik. Kalau tidak baik, namanya itu menjadi haram. Haram, Bu. Haram. Yang kedua, tidak membahayakan bagi kesehatan. Tidak membahayakan bagi kesehatan itu seperti mengkonsumsinya. Kalau biasanya kan ada zat kimia yang berlebihan, terus pewarnanya yang juga berlebihan, itu kan tidak baik bagi kesehatan. Dan juga cara memperolehnya juga dengan yang baik. Yang ketiga yaitu tidak menjijikan atau tidak najis, terbuat dari bahan-bahan yang tidak menjijikan, tidak kotor, tidak menjijikan, itu juga termasuk jenis-jenisnya. Najis itu juga harus tidak najis maksudnya. Sudah tahu kan apa saja makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan dari bahan yang najis? Itu yang keempat yaitu didapatkan dengan cara halal, yaitu mendapatkannya itu selain dari hal yang mencuri, menipu orang lain, ataupun dari uang hasil uang itu mencuri dibeli makanan, kan jadi makanan itu halal apa haram? Haram. Haram berarti harus dengan cara yang tidak boleh mencuri. Terus yang kelima ini semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah. Berarti semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah itu kan sudah tahu ya? Sudah tahu kan? Belum. Sudah. Pokoknya ya tercantum ini semua ini sudah dihalalkan. Kalau tidak tercantum di sini berarti diharamkan. Ya, termasuk yang kedua ini jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Makanan minuman yang haram yaitu jenis-jenisnya semua makanan dan minuman yang membahayakan. Kalau makanan
dalam perjalanan kan itu bisa membahayakan orang lain, ya, bisa membahayakan dirinya juga orang lain. Terus yang kedua, semua makanan dan minuman yang keji dan kotor, seperti cara mengkonsumsinya makanan itu, kalau bahan-bahannya dari barang yang kotor itu kan juga tidak boleh, membahayakan kesehatan juga, membahayakan diri. Terus yang ketiga, makanan dan minuman yang didapat dengan cara tidak halal, seperti mencuri. Terus mencuri makanan, mencuri uangnya kan sama saja ya, itu menjadi menghalalkan minuman dan makanan. Terus semua makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat itu seperti perusakan, yaitu semua makanan yang merusak dalam diri kita, seperti kesehatan kita. Terus cara-cara mengkonsumsinya itu yang kerusakan itu bisa membahayakan diri kita. Terus yang selanjutnya yaitu manfaat makanan dan minuman yang halal. Manfaat ini hanya terdapat dalam makanan dan minuman yang halal. Kalau yang minuman makanan halal yaitu akibat buruknya. Yang pertama, manfaat makanan dan minuman halal yaitu badan kita menjadi sehat. Terus manusia dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus manusia juga dapat memiliki akhlak karimah. Semua itu harus kita hati-hati dengan semua makanan dan minuman yang kita beli, kita mengkonsumsi, cara mendapatkannya kita tuh harus tahu dan harus benar-benar memahami. Dan kalau bisa membeli makanan itu yang halal. Haram itu seperti ada tulisannya halal itu, tapi juga dilihat konsumsinya itu ada yang zat berlebihan atau tidak. Kalau ada lemak yang berlebihan itu kan juga membahayakan. Terus menambah kolesterol itu kan termasuk menjadi diri kita nggak sehat. Terus juga berlebihan makanan, kalau berlebihan juga kan bisa membuat kesehatan nggak baik, perut sakit, terus mual, badan nggak enak. Akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman haram yaitu amal ibadahnya tidak diterima. Udah tentu pasti itu. Apalagi kalau membahayakan bagi diri kita dan orang lain. Terus merusak jiwa yaitu cara mengkonsumsi, cara mendapatkannya, merusak jiwa. Terus yang selanjutnya yaitu mengganggu orang lain, mengganggu ketenangan orang lain. Kalau jiwa kita udah rusak, terus kita tidak sadar, juga akan mengganggu orang lain. Terus membahayakan kesehatan. Ya udah pasti kalau yang haram itu membahayakan kesehatan karena cara mendapatkannya, memperolehnya tidak. Sudah ya? Sudah saya jelaskan? Sudah paham? Sudah. Belum? Sudah. Kalau begitu, ada yang mau bertanya? Tidak, ya udah. Saya akan melanjutkan memberi pertanyaan. Ini itu kalau bisa itu harus bisa menjawab dengan benar. Cuman dikit loh, nggak banyak. Karena ini saya akan memasukkan ke nilai keaktifan. Harus dijawab cepat ya. Saya akan memberi pertanyaan pilihan ganda. Saya akan jawab. Saya akan bertanya kepada kalian. Nanti kalian harus bisa menjawab dengan benar. Dan jawabannya ditulis di buku masing-masing. Nggak usah ditulis lengkap, hanya tulis ABC-nya saja ya. Sudah siap? Pertanyaan yang pertama, dengarkan baik-baik. Nanti kalau
nggak didengar, saya nggak akan mengulangi lagi. Pertanyaan yang pertama, berikut ini merupakan jenis-jenis makanan yang haram kecuali 1. A. Sagu. Sambil diingat-ingat ya. B. Babi yang telah diolah. C. Daging ayam yang mati tercekik. D. Kambing yang mati terjatuh. Sudah? Sudah ingat loh? Sudah ingat apa belum? Sudah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Salah satu tanda makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah A. Karena telah diolah. B. Karena baiknya. C. Karena bergizinya. D. Karena mudah diperoleh. Ayo ditulis. Sudah? Sudah. Nulisnya tuh sambil diingat-ingat sama ucapan saya atau perkataan saya. Semua jenis makanan maupun minuman yang dapat menyebabkan mudarat atau merusak jiwa, raga, akal, normal. Hukumnya A. Sunnah. B. Haram. C. Makruh. D. Halal. Tadi saya sudah jelaskan, pasti kalian harus datang. Lanjut ya. Pertanyaan yang keempat. Berikut ini penyebab diharamkannya makanan dan minuman kecuali A. Hasil rampasan. B. Hasil dari riba. C. Menjijikan. D. Tidak enak. Sudah? Nomor 4. Nomor 5 ya? Oh, sudah 5. Berikut ini akibat buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram kecuali A. Setiap doa tidak dikabulkan oleh Allah. B. Merusak jiwa dan raga. C. Membahayakan kesehatan. D. Tidak lelah ketika bekerja. Pasti pada ngantuk nih karena ini pembelajarannya siang. Kalau tadi pagi kan masih siang, jadi rada-rada ini enggak tahu. Dan selanjutnya kita akan mencocokkan. Ingat-ingat ya jawaban kalian itu benar atau salahnya. Saya akan memasukkan ke nilai aktifan. Apa? Mencocokkan jawaban-jawaban yang sudah kalian tulis. Satu-satu ya. Harus bisa menjawab. Tadi pertanyaannya itu benar atau salah. Nah, pertanyaan yang pertama dari Intan. Berikut ini merupakan jenis-jenis makanan dan minuman kecuali A. Sagu. B. Babi yang telah diolah. C. Daging ayam yang mati tercekik. D. Kambing yang mati terjatuh. Apa? Sagu. Ya, benar. Karena dari jawaban yang 4 ini tuh hanya sagu yang bisa dimakan dengan halal. Yang pertanyaan yang kedua, salah satu tanda makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah A. Karena telah diolah.
B. Baiknya karena baiknya. C. Karena bergizinya. D. Mudah diperoleh. D. Mudah diperoleh. Ya, benar. Pertanyaan yang ketiga, semua jenis makanan maupun minuman yang dapat menyebabkan mudarat atau kerusakan jiwa raga dan akal moral, hukumnya A. Sunnah, B. Haram, C. makruh, D. halal. D. halal. D. benar. Pertanyaan yang keempat yaitu, berikut ini penyebab diharamkannya makanan dan minuman kecuali A. Hasil rampasan, B. Hasil dari riba, C. Menjijikan, dan D. Tidak enak. D. Hasil dari riba. Yang nomor 5 yaitu makanan yang diperoleh dari uang korupsi adalah haram karena A. Memperolehnya, B. Rasanya pasti tidak enak, C. Merusak jasmani, dan D. merugikan orang lain. Ya, nah sekarang dari koreksi kalian masing-masing pasti harus bisa jujur, nggak ada koreksi yang tidak jujur. Siapa yang betul semua? Oh, benar semua. Ada yang tidak benar semua. Siapa yang salah satu? Oh, cuma satu. Ya, udah nggak apa-apa. Udah hafal. Tadi sudah saya katakan. Sudah kita mengulas tadi dari pengertiannya, dari jenis-jenisnya, terus dari manfaat dan akibat sudah kita ulas dan dari semua ini saya akan membacakan dari sedikit tentang halal, tentang makanan yang halal yang wajib dikonsumsi bagi umat manusia, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang artinya, hai kalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada yang terdapat di muka bumi ini. Dari ayat tersebut intinya itu kita harus makan dengan makanan yang halal dan dengan makanan yang baik. Kalau dari segi halalnya itu cara memperolehnya, cara membuatnya, cara mendapatkannya itu tidak dilarang oleh syara Islam, hukum syara. Kalau yang didapatkannya dengan cara baik itu dari makanan yang bergizi, terus bermanfaat bagi kesehatan. Baik sama halal itu sama saja ya. Tapi kalau baik itu belum tentu halal, dan halal udah pasti baik. Paham kan? Paham. Saya akan memberi contoh ini produk yang ada tulisannya halal, ini seperti ini dan seperti ini. Nah, itu sudah wajib dikonsumsi, tapi jangan berlebihan. Semua makanan itu tidak boleh berlebihan, harus secukupnya, makan secukupnya, juga cara membelinya juga secukupnya. Kalau kita berlebihan membeli, berarti semua itu harus dibeli, enggak, tapi harus dengan secukupnya saja yang perlu dibeli, dan harus memperhatikan kalau makanan ini sudah halal. Contohnya ini ada tulisannya ini sama sini. Terus juga harus memperhatikan konsumsinya. Kalau mau makanan yang sehat dan bergizi dan memberi manfaat begitu, itu seperti konsumsinya ini, seperti ini. Konsumsi ini itu juga baik untuk diteliti, karena zat-zat yang berlebihan itu nggak baik, lemak, karbohidratnya segala macam itu kan juga menambah kolesterol, tidak mengurangi tapi menambah. Kalau makanan yang sehat itu seperti buah-buahan, terus makanannya
membuat vitamin C dan minuman yang baik-baik. Ini minuman dan ini makanan. Sudah paham kan? Udah. Kalau sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pembelajaran siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.